136. Mendengar ucapan tulus dari Lilia, Damar tersenyum bahagia. Damar sudah mengantongi beberapa nama yang terlibat dari Hengki. Baginya, tantangan yang sebenarnya adalah kokohnya pondasi bisnis keluarga Ardiansyah dan keluarga Tandialo. Apalagi di belakang keluarga Tandialo ada Red Lotus. Tapi sekarang, orang yang ditugaskan Red Lotus di LH adalah Red Rose. Dia dan Damar sudah kong kali kong sekarang. Sekarang Red Lotus sudah tidak menghiraukan keluarga Tandialo berkat dukungan Red Rose. Keluarga Tandialo sangat rentan sekarang, yang cukup sulit ditumbangkan adalah keluarga Ardiansyah. Damar bahkan merasa akan sulit membuat keluarga Ardiansyah bangkrut. Tidak masuk akal membuat keluarga Ardiansyah jatuh dalam waktu singkat. Bagaimanapun, pondasi yang mereka bangun bertahun-tahun lamanya itu sudah berdiri cukup kokoh. Tapi Damar tetap ingin memberikan pelajaran. Minggu ini, dia ingin aset dan keuntungan keluarga Ardiansyah banyak berkurang. Tentu saja, semua ini akan terlihat jelas begitu mereka melakukan pertemuan tahunan minggu depan. Pasti pertemuan minggu depan berbeda dari laporan-laporan tahunan keluarga Ardiansyah selama ini. Mereka selalu membuat pertemuan untuk membahas laporan tahunan pada bulan Juni. Dan lagi, mereka biasa mengundang perwakilan dari perusahaan di LH untuk ikut hadir. Pada saat itu, Damar akan muncul bersama Hengki dan menguak kebenaran ke publik. Saat itulah saatnya memukul keluarga Ardiansyah dengan bukti-bukti yang sudah Damar temukan. Setelah beberapa saat, Lilia masuk ke sebuah kompleks dan berhenti di sebuah garasi salah satu rumah yang berdiri. Ayo, sementara aku dan Nidia tinggal di sini. Damar mengangguk dan tersenyum, rumahnya cukup besar. Setelah aku menyelesaikan urusan di rumah, aku juga akan pindah untuk tinggal bersama kalian. Terserah kamu saja, kata Lilia. Pindahkan barang-barang, kata Lilia sambil mematikan mesin mobilnya. Rupanya, bagasi mobil itu sudah penuh dengan beberapa barang-barang berbau medis. Damar membantu mereka memasukkan barang. Rumah yang mereka tempati adalah sebuah villa. Areanya cukup luas, jadi kalau Damar ikut tinggal di sini pun tidak akan jadi masalah. Setelah sampai di dalam rumah, Lilia merapikan seperlunya. Dia duduk di sofa dan Damar menghampirinya. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Tirta kalau kamu mengalami masalah. Ada apa? Bukan urusanmu, jawab Lilia sambil melotot. Damar menggaruk kepalanya canggung. Setelah tinggal di sana sebentar, Damar berpamitan. Dia bertanya jalan yang benar untuk keluar dari kompleks itu. Damar, tepat saat Damar berjalan ke gerbang kompleks, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Damar menoleh ke belakang dan melihat seorang perempuan cantik berambut panjang sedang berlari mengejarnya. Wow, ini benar kamu. Dari tadi aku memperhatikanmu dari belakang, aku kira aku salah orang. Damar sama terkejutnya. Perempuan yang ada di depannya adalah Audrey. Kamu tidak tinggal di asrama? Tanya Damar. Tidak, kata Audrey, aku tidak betah, dan lagi sekolahku dekat dari daerah sini. Jadi aku membeli rumah di sini, tapi tunggu, sedang apa kamu di sini? Damar bodoh, tentu saja pasti ada alasan kenapa Lilia dan Nidia tinggal di sini. Mereka mencoba berada sedekat mungkin dengan Audrey, jaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Aku kesini hanya lihat-lihat, sepertinya aku akan pindah ke sini suatu saat nanti, kata Damar sambil tersenyum. Audrey bertanya dengan heran, benarkah? Damar menjawab dengan anggukan. Lumayan juga, kita akan jadi tetangga. Untuk menunjukkan keramahanku sebagai tetanggamu, aku mengajakmu untuk makan malam. Apa kamu bersedia? Tanya Audrey dengan senyum merekah di wajahnya. Damar mengangguk, boleh juga. Audrey tersenyum senang dan berkata, kalau begitu ikut aku, ada toko panggangan yang super enak di sekitar sekolahku. Setelah itu, Audrey menarik Damar menuju tempat tujuan. Sekolah yang dimaksud Audrey adalah Universitas LH. Jurusan seni rupa Universitas LH sangat terkenal, banyak seniman hebat lahir dari sana. Saat Damar melewati gerbang Universitas LH, dia menghela napas. Sudah 9 tahun lamanya Damar tidak menginjakkan kaki di sini. Audrey menarik Damar masuk ke restoran panggangan itu. Bisa dibilang ini adalah angkringan versi mewah yang menjual beberapa menu dan pengunjung akan memilih menu sesuai selera. Setelah selesai memilih baru para pekerja akan membakarkan pesanan mereka. Ini enak semua, aku beberapa kali beli di sini. Percaya padaku, kata Audrey sambil mengambil setumpuk menu di piringnya. Damar tersenyum. Restoran ini sudah buka selama bertahun-tahun. Saat Damar masih kuliah dulu,
makanan ini sudah terkenal. Tapi dia jarang datang untuk makan di sini karena Gladys tidak terlalu suka makanan sejenis ini. Tapi Damar akui rasanya memang sangat enak. Damar jadi teringat pada Thalia, kalau dia juga datang pasti pemilik resto akan mengingat mereka. Setelah memilih tempat duduk, Audrey tersenyum, "Damar, apa kamu dulu pernah jadi tentara atau sejenisnya?" "Hah?" Damar tampak terkejut, "Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal itu? Saat kamu jadi model kemarin, kamu duduk diam dan tidak bergerak selama lebih dari 1 jam, loh. Kalau kamu belum pernah jadi tentara, kamu pasti orang yang fokusnya tinggi. Atau kamu berlatih bela diri," kata Audrey lagi. Damar memandang Audrey sedikit heran. Perempuan ini berasal dari keluarga Wong, pasti dia dibekali dasar bela diri. Mungkin dia lebih jago dari Sheila. "Yah, begitulah," kata Damar sambil menyentuh hidungnya. "Menurutku kamu pasti belajar, tapi Lisa tidak percaya padaku," kata Audrey lagi. "Apa yang kemarin telepon itu pacarmu? Kamu tahu, saat kamu pergi, Lisa sedih sekali," sambung Audrey tidak ada habisnya. "Bukan pacarku, hanya teman yang sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dan lagi, aku tidak punya pacar." "Audrey." Pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Audrey, kenapa kamu tidak bilang kalau ke sini?" Damar melihat emosi mulai meluap dari wajah Audrey. Dia melihat ke arah lelaki yang berdiri di samping mereka. Lelaki ini memakai seragam basket. Lelaki itu melihat Damar dan bertanya, "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Audrey? Apa hubungannya denganku?" Wajah Audrey terlihat kesal, "Jangan berdiri di sini." Lelaki itu mengabaikan Audrey, dia masih melihat Damar dengan berapi-api, berdiri dan pergi dari sini, menjauh dari Audrey, "Paham? Gary, jangan berlebihan." Audrey memelototi Gary. Gary mengabaikan ancaman Audrey. Dia terus menatap Damar, "Kamu tidak paham perkataan manusia. Kamu pikir kamu ini siapa pantas makan dengan Audrey? Kalau tidak bisa pergi sendiri, aku akan menyeretmu." Suara Gary yang berat dan keras membuat semua orang yang ada di sana menoleh. "Hei, bukannya itu primadona kampus kita? Audrey, kan? Siapa orang yang duduk bersamanya itu? Dia akan dihajar Gary karena berani makan dengan Audrey. Aku kasihan pada orang itu, orang sebelumnya memiliki hubungan yang baik dengan Audrey juga dihajar oleh Gary." Benar, Gary berasal dari keluarga yang kaya. Kabarnya, dulunya mereka adalah gangster. Buktinya mana ada yang berani dengan mereka di LH. Benar, Gary adalah adik dari Januardi Nugroho. Di tengah bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telinga Damar, dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Dia melihat Gary dan tersenyum, "Sepertinya kamu tidak sadar kalau Audrey tidak suka denganmu, atau bahkan dia membencimu." "Itu urusanku dan Audrey," jawab Gary. "Jangan bicara omong kosong denganku dan cepatlah pergi dari sini." Damar masih tersenyum, "Sepertinya kampus tidak mengajarimu dengan benar." "Bangsat." Gary sudah kehabisan kesabaran. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang melihatnya dengan ngeri. Gary mengambil kursi dan mengangkatnya di udara. "Aku bilang keluar dari sini." Audrey terlihat panik. Dia tidak ingin Damar menjadi bulan-bulanan Gary. "Letakkan kursi itu." Sebuah suara terdengar dari pintu masuk. Damar dan yang lainnya melihat ke sumber suara dan mendapati Januardi sedang bergegas dan menarik tangan adiknya, "Cepat turunkan dan minta maaf." Semua orang terlihat terperangah dengan kedatangan Januardi yang begitu tiba-tiba menghentikan setan yang ada di dalam adiknya. Bersambung. 137. Di sebuah restoran panggangan tidak jauh dari gerbang masuk Universitas LH. Damar dan Audrey terkejut dengan kedatangan Januardi. Ternyata, Januardi sedang bermain di Universitas LH. Setelah bermain-main, dia meminta Gary untuk membeli beberapa makanan di restoran ini sementara dia menaruh bola di mobil. Januardi menunggu terlalu lama, jadi dia menyusul dan melihat adiknya sedang terlibat cekcok dengan orang lain. Awalnya Januardi berencana untuk membiarkan adiknya, mereka sudah biasa menghajar orang lain. Tapi saat dia melihat wajah orang yang duduk di sana adalah Damar, rasa takut langsung menggerayangi tubuhnya. Setelah dia pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya, Deon Nugroho. Deon mendapat informasi kalau Damar memiliki hubungan dengan Binar. Berbeda dengan keluarga Kusuma, Deon tidak berani membuat masalah dengan Binar. Jadi Januardi dihajar oleh Deon dan menyuruhnya pergi ke Navis Group dan meminta maaf pada Damar Senin nanti. Dan sekarang, belum juga Januardi meminta maaf.
Gary sudah mengangkat kursi pada Damar. Januardi memikirkan reaksi Binar, kalau sampai dia tahu apa yang dilakukan Gary, entah apa yang akan terjadi. Januardi membuat 1000 langkah demi mencegah kebodohan adiknya. Ger, cepat minta maaf ke Damar. Gary memandang Damar dan berkata, Kak, kamu gila. Kamu menyuruhku minta maaf ke orang bodoh seperti dia. Kenapa aku harus? Kelak, saat Januardi mendengar ucapan adiknya, dia menamparkan pipi Gary. Kemudian dia berbalik melihat Damar sambil tersenyum. Damar, adikku ini belum paham cara menghormati orang lain. Dia ini ceroboh. Jangan dengarkan dia, silakan lanjutkan makan kalian. Damar memandang kedua saudara ini sambil tersenyum tanpa membuka mulutnya. Januardi menyikut lengan Gary dan berbisik, dia itu Damar, cepat minta maaf. Jangan ceroboh, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau mengganggunya. Walaupun Januardi sudah berbisik, tapi suaranya masih terdengar jelas di telinga Damar. Dia tersenyum dan tidak terlalu tertarik dengan drama kakak beradik ini. Banyak mahasiswa yang sedang memperhatikan. Gary terlihat meremas tangannya. Damar, aku minta maaf. Tindakanku sangat impulsif, aku harap kamu bisa melupakannya. Damar melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya ingin makan, tapi kenapa kalian sangat berisik? Kalian pergi saja kalau berisik. Para penonton dibuat terkejut bukan kepalang. Siapa yang akan menyangka kalau Gary sang temperamental di Universitas LH minta maaf pada Damar? Mereka mulai bertanya-tanya siapa Damar sebenarnya. Setelah meminta maaf, Gary melihat semua orang berbisik dan melirik ke arahnya. Dia tidak bisa menerima itu semua, jadi dia segera menarik Januardi pergi dari sana. Pada saat ini, pesanan mereka sudah diantar ke meja. Damar dan Audrey mengabaikan orang-orang yang masih mencuri pandang ke arah mereka dan mulai menikmati makanan di hadapan mereka. Keadaan perlahan-lahan kembali seperti awal. Semuanya sudah tenang dan sibuk dengan urusan masing-masing. Audrey melihat Damar dan bertanya dengan curiga, Damar, apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana bisa mereka takut denganmu? Dua saudara itu adalah orang gila yang terkenal di LH. Keluarga mereka dulunya memiliki sejarah dengan dunia gelap. Tapi mereka takut denganmu. Cepat jawab aku, kenapa mereka takut denganmu? Tambah Audrey tidak sabar. Sudah makan saja, kata Damar. Audrey melihat sekeliling dan mencondongkan tubuhnya mendekati Damar. Kamu bukan orang dari organisasi rahasia, kan? Damar terkejut, dia tidak berharap Audrey akan mengatakan hal itu. Tapi Damar membuat wajah bingung dan berkata, memangnya organisasi rahasia itu bukan hanya dongeng. Ah, kamu tidak seru, kata Audrey sambil memanyunkan bibirnya. Setelah keduanya makan, Audrey pergi ke kasir untuk membayar sebagai bentuk traktiran kepada calon tetangga barunya itu. Apa kamu ingin pergi ke kampus untuk tur singkat? Tawa Audrey. Damar melihat jam tangannya. Sudah jam 10 malam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah, aku harus pulang sekarang. Kalau bukan karena seseorang yang dari tadi mengikuti mereka, Damar bersedia saja menerima tawaran Audrey. Tapi sejak keluar dari kompleks, Damar merasa ada orang yang mengikuti mereka. Kalau menurut tebakan Damar, orang itu mungkin bertugas mengikuti Audrey untuk melindunginya. Dan Damar tidak suka dipantau seperti ini. Ya sudah, kalau begitu, aku pulang dulu. Aku akan jadi calon tetangga barumu, minta WhatsAppmu. Supaya aku bisa membuat janji denganmu dan Lisa kalau kamu luang, kata Audrey sambil menyodorkan ponselnya. Damar mengangguk dan mengambil ponsel Audrey, menyimpan nomornya di sana. Setelah melihat Audrey pergi, Damar tidak langsung pulang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Thalia. Eden mungkin muncul di LH, jadi dia harus segera memberitahu nomor 2. Ada apa? Tanya Thalia begitu dia mengangkat panggilan Damar. Kamu di mana? Ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Damar. Aku di Flow Fire, jawab Thalia. Aku ke sana sekarang, kata Damar lalu menutup panggilannya. Tak berapa lama, Damar sampai di Flow Fire Bar. Ini adalah ketiga kalinya Damar ke sini. Tidak ada yang menghalanginya kali ini, Damar berjalan tanpa rintangan. Di dalam bar, lampu disko berkedip memusingkan. Musik dengan tempo cepat memekakkan telinga. Damar melihat sekeliling dan mencari sosok Thalia. Ketemu, Thalia sedang bersama dua lelaki yang di tangan mereka memegang gelas berisi anggur. Damar mengernyit, dan diam-diam mendatangi mereka. Cantik, minum ini. Ayolah beri kami nomormu. Damar buru-buru mendekat dan menepuk pundak dua orang ini. Kedua lelaki ini berbalik dan bertanya,
Apa ada masalah? Tidak, tapi pergi dari wanitaku, kata Damar sambil tersenyum pada mereka. Dengan mengatakan hal ini, Damar langsung meraih pinggul Thalia. Diikuti dengan kepala Thalia yang menyender di tubuh Damar dengan mesra. Alis kedua lelaki itu terangkat, sial. Saat mereka pergi, Damar melepaskan tangannya yang baru beberapa detik berada di pinggul Thalia dan berkata, apa yang akan kamu lakukan kalau aku tidak datang? Apalagi, ya bersenang-senang, kata Thalia sambil tersenyum memandangi gelasnya, ada apa kamu mencariku? Kenapa kamu ke tempat seperti ini? Bukannya kamu benci berada di tempat ramai begini? Apa tujuanmu? Apa aku perlu menghajar dua orang tadi? Sudahlah, mereka hanya semut tidak penting. Kenapa kamu mencariku? Karena musik yang semakin malam semakin kencang, mereka berbicara dengan saling mendekat. Damar menghela napas, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Thalia. Hermit sudah muncul. Dia dan Red Lotus sekarang bekerja sama menargetkan perempuan dari keluarga Wong yang ada di LH. Apa? Thalia mengerutkan keningnya, kamu yakin? Iya, Damar mengangguk dan berkata, sekarang Dr. Lilia juga ada di LH, dia minta nomormu. Thalia mengerutkan keningnya lagi, apa kamu menyuruhku menghubunginya? Iya, sepertinya dia ingin menghubungimu dan meminta bantuan untuk mengurus Hermit, kata Damar. Thalia berkata dengan tenang, aku tidak akan kembali sebelum balas dendam, dan aku tidak akan berurusan dengan siapapun di Night Watcher. Damar melihat wajah Thalia yang menunjukkan ekspresi aneh. Dia bertanya setelah terdiam beberapa saat, nomor 2, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Thalia menoleh dan melihat Damar dengan serius. Pada saat yang sama, di antara ruangan-ruangan di lantai 2. Salah satu ruangan terbuka, setiap ruangan didesain kedap suara agar tidak mengganggu satu sama lain. Kalau berada di dalamnya dan pintu ditutup, sangat hening di dalamnya. Dan dari lantai 2, pemandangan lantai 1 dapat terlihat cukup jelas kalau membuka jendela. Di salah satu ruangan, ada Wendy, Gladys, dan yang lainnya. Saat ini, Wendy membuka jendela dan melihat ke bawah. Tiba-tiba matanya tertarik pada objek manusia yang berdiri di sana, dia melihat Damar dan Thalia. Wendy juga melihat seberapa dekat posisi mereka saat ini. Bersambung, 138. Pria ini memang pria cabul, masa merayu gadis di sini. Wendy mengerutkan bibirnya dan mengomel. Mendengar Wendy sedang bergumam, Gladys langsung bertanya padanya, ada apa? Damar sedang berpacaran dengan seorang wanita di situ, Damar ini memang parah. Kata Wendy dengan tidak senang. Gadis-gadis lain dalam suite merasa sangat penasaran. Mereka langsung berdiri, kemudian mendekati jendela dan melihat ke bawah. Karena mereka berdiri dekat jendela, maka orang dari bawah bisa melihatnya juga di lantai 2. Dan ini merupakan sesuatu pemandangan yang menarik perhatian. Gladys, Clara, Wendy, dan Sheila adalah wanita-wanita yang sangat cantik. Keempat wanita ini berada di bar yang mana bisa membuat pria-pria menggila. Dari arah bawah terdengar suara bersuit. Clara menemukan sosok Damar dan Thalia dengan jelas, dia langsung mengerutkan kening, lah. Dia, apa kamu mengenalnya? Tanya Gladys. Clara menggumam, aku tidak mengenalnya, tetapi dia pernah datang ke Bank Royal dan aku yang melayaninya. Karyawan Bank Royal pasti akan merahasiakan identitas pengguna kartu berlian. Jika pemilik kartu bank tidak ingin mengungkapkan diri, maka mereka tidak akan memberitahu pada siapapun. Bagi orang yang bersedia mengungkapkan diri seperti Randy, ini bukan dalam otoritasnya. Gladys berpikir sejenak, lalu berkata, Wendy, kamu ajak mereka berdua masuk ke dalam suite saja. Wendy mengangguk dan menjawab, oke. *****. Sedangkan di lantai bawah, Damar sedang memandang Thalia dengan serius. Sikapnya wanita ini membuatnya terkejut. Dia sepertinya tidak ingin berhubungan dengan pihak Night Watcher. Bahkan ketika dia memberi nomor telepon Lilia padanya, wajahnya terlihat sedikit tidak senang, ini membuat Damar curiga. Bukannya dia tidak ingin kembali sama sekali, tapi sepertinya dia agak menolak Night Watcher. Memikirkan veteran yang telah mengkhianati Night Watcher, Damar sedikit khawatir apakah sesuatu telah terjadi padanya dalam 3 tahun terakhir. Jadi dia bertanya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Thalia tertegun, kemudian mengerutkan hidung dan berkata, tidak ada, kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Damar sangat mengenal kepribadiannya. Mereka masuk dalam Night Watcher pada saat yang sama,
dan berada dalam satu regu selama 6 tahun, sampai kejadian 3 tahun yang lalu. Dia selalu mengerutkan hidungnya saat berbohong. Tapi Damar juga tahu bahwa karakternya sangat gigih, selama dia tidak ingin mengatakannya, tidak ada yang bisa memaksakannya. Dia berpikir bahwa ketika memberitahu Tirta bahwa Thalia sudah ditemukan, wajahnya juga penuh kejutan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apakah itu Thalia ataupun Night Watcher, pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan baik Tirta maupun Night Watcher tidak memberitahu padanya, itu berarti hal itu berhubungan dengannya. Dia tidak melanjutkan bertanya kepada Thalia, karena Thalia tidak akan memberitahu padanya jika dia tidak bersedia. Tidak ada cara lain untuk membuatnya jujur. Aku hanya merasa kamu sedikit aneh, Damar berkata, lalu dia memegang bahu Thalia. Ingatlah Second, aku harap kamu bisa memberitahuku apapun masalahnya. Aku lebih kuat darimu, dan aku juga kapten regu kita. Ketika kita kembali ke Night Watcher, aku akan tetap menjadi kaptenmu. Dan kita tetap pasukan Night Watcher yang terkuat, jadi aku harap kamu bisa memberitahu padaku, aku akan menghadapinya bersamamu kalau ada apa-apa. Setelah mendengar perkataannya Damar, mata Thalia sedikit berair. Dia menganggukkan kepala dan berkata, aku tahu, tapi benaran tidak ada apa-apa. Ketika Damar ingin mengatakan sesuatu lagi, sebuah suara terdengar dari belakang. Damar, apa Night Watcher yang kamu katakan? Pasukan terkuat apa? Kapten apa? Pupil Damar dan Thalia menyusut seketika. Damar bergegas menoleh ke sana, ternyata orang yang menanyakan itu adalah Wendy. Saat ini, Wendy sedang memandangnya dengan penasaran. Damar tidak tahu kapan Wendy berada di sini. Sial, maki Damar dalam hati. Karena bar ini penuh dengan banyak orang, dan tempat ini lumayan berisik. Jadi dia tidak mengira akan ada orang yang begitu bosan untuk mendengar percakapannya dengan Thalia. Maka dia tidak memperhatikan sekelilingnya, ternyata benar ada orang yang begitu bosan. Kenapa kamu menguping pembicaraan kami? Damar meraba hidungnya. Wendy langsung duduk di sebelahnya Damar dan berkata, aku, Kak Gladys, dan yang lain sedang bermain di lantai 2. Mereka melihat kamu di sini, jadi ingin mengajakmu ke atas untuk main. Aku baru saja datang, aku kira kamu sedang berpacaran, jadi tidak mau mengganggumu. Kemudian, dia melototi pria itu dan berkata, kamu jangan mengubah pembicaraan, cepat jawablah pertanyaanku tadi. Damar merasa kepalanya sangat pusing sekarang. Si Wendy selalu penasaran, awalnya dia ingin tahu bagaimana Bari diselamatkan, dan dia terus mengganggunya. Tentu, mereka menjadi dekat karena ini juga. Dan sekarang dia tidak akan menyerah jika Damar tidak memberitahunya. Damar merasa pening, dia berbatuk kering lalu berkata, aduh, kamu terlalu banyak berpikir. Biarkan aku kenalkan dia padamu, ini adalah Thalia Sulistyo, teman baikku. Barusan kami membicarakan pengalaman kami ketika menjadi satpam penjaga malam. Aku adalah kapten dan juga satpam terhebat. Dasar kamu, Wendy berkata, Damar, kamu benar jago membual. Dia adalah pelanggan Bank Royal, bagaimana wanita cantik ini akan menjadi seorang satpam? Memangnya kenapa? Ini namanya pengalaman hidup, kata Damar dengan canggung. Cepat jujur padaku, Wendy menarik lengannya dan berkata, tolong, beritahu aku saja. Siapa identitas kamu sebenarnya? Kamu selalu misterius, kenapa tidak boleh mengungkapkannya? Damar merasa kepalanya hampir meledak, dia segera mengubah topik pembicaraan, bukannya Gladys mengajak kita main di atas. Ayo, kita pergi dulu. Kemudian, dia menarik Wendy dari kursinya, namun Wendy terus menarik lengannya. Seolah-olah dia berkata, tidak mau, kamu harus menjelaskan padaku, tolonglah. Thalia yang di samping tertawa melihat sikapnya Wendy. Lalu dia berdiri juga dan mengikuti Damar menaik ke lantai atas. Pria-pria di bar melihat Damar diikuti oleh dua wanita cantik, dan terutama satu wanita menempel di badannya. Orang-orang itu menunjukkan ekspresi iri padanya. Ketika mereka tiba di lantai atas, Damar bertanya lagi, suitenya yang mana? Aku tidak mau memberitahumu, kamu cepat jelaskan apa maksudmu tadi. Wendy melepaskan lengan Damar, lalu mengerutkan bibir. Kalau kamu tidak bilang, aku akan pergi. Damar mengangkat bahu, lalu berpura-pura berjalan ke bawah. Damar, pada saat ini, pintu sebuah suite telah dibuka mendadak. Sela telah muncul dan berkata, kami di sini. Damar sudah lama tidak bertemu dengan Sela, dia tersenyum lalu menghampirinya.
Wendy merasa kesal saat ini, dia menghentakkan kaki dan ikut masuk dalam suite. Suite ini sangat sunyi, dan di dalamnya sudah terletak beberapa piring buah dan makanan ringan. Jendela sudah tertutup, dan tidak ada suara dari luar. Suite ini mirip dengan tempat karaoke, sepertinya bisa bernyanyi di sini. Gladys memandang Thalia yang di samping Damar, dia mengerutkan alis lalu berkata pada Damar, masalah tentang Diska, aku harus berterima kasih padamu. Dia tahu kalau Damar yang membantunya untuk menunda pertunangannya dengan pria itu. Dan sekarang keluarga Sitara meminta tolong pada keluarga Ardiansyah, keluarganya telah menyerah pada pihak keluarga Tandialo. Ini berarti pertunangannya dengan Diska akhirnya berakhir. Thalia memperkenalkan diri pada yang lain dengan sederhana. Kemudian mereka semua duduk di atas sofa. Baru saja duduk, pintu suite terbuka lagi tiba-tiba, Rizky membawa sebotol anggur dan berjalan masuk, para gadis cantik, aku memberi. Saat ini, dia menyadari keberadaan Damar, wajahnya berubah marah dan berkata, Damar, kamu masih berani mendatangi aku. Alis Gladys terkerut, dia segera berkata, Bang, jangan marah-marah. Dia adalah teman Wendy dan yang lain, tidak apa-apa dia kemari untuk main. Rizky tetap kesal, pria ini adalah pemerkosa, Wendy, kalian harus menjauhi orang seperti dia. Kemudian, dia melototi Damar, cepat pergi dari sini, aku tidak akan mengampunimu kalau tidak pergi. Thalia merasa kesal, Damar tersenyum padanya lalu berdiri, dia berkata pada pria itu, Rizky, hal itu bukan seperti bayanganmu, aku sudah bilang kalau aku dijebak oleh orang lain. Cih, dijebak. Semua bukti sudah ada, kamu dijebak oleh siapa? Memangnya videonya itu palsu? Rizky mendengus. Kamu akan tahu kebenarannya pada hari Sabtu. Damar berkata lagi dengan pelan, dan juga, tidak usah berharap bisa berkoneksi dengan keluarga Ardiansyah. Keluarga Ardiansyah akan kewalahan sebentar lagi. Hah, mana mungkin? Rizky meremehkannya, bisnis keluarga Ardiansyah begitu hebat, bagaimana mereka akan kewalahan? Hanya dengan kamu yang baru saja balik ke kota LH. Damar menengadah lalu tertawa, ya, dengan aku. Bersambung. 139. Ya, dengan aku. Damar menatap Rizky dengan percaya diri. Rizky awalnya tertegun sebentar, kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Dengan kamu, bagaimana kamu bisa membuat keluarga Ardiansyah kewalahan? Dengan ayahmu yang tak punya saham asli di Navis Group. Atau dengan kamu yang baru saja keluar dari penjara. Sindir Rizky. Damar tersenyum, dia menjawab dengan ringan, kamu akan mengetahuinya pada hari Senin, aku hanya mengingatkanmu saja. Jika kamu masih punya otak, coba cek proyek apa dari keluargamu yang memiliki pertentangan dengan keluarga Ardiansyah. Usahalah untuk mengambil ahli pemasarannya dalam waktu 1 minggu, dan hal ini akan membantu kalian untuk melewati krisis. Lalu, Damar berkata lagi, 1 minggu ke depannya, dunia bisnis kota LH akan berubah total. Ini merupakan peringatan dari Damar, karena dia tidak banyak dendam pada keluarga Sitara. Dari informasi yang diberi oleh Pak Hengki, Dinda adalah salah satu korban juga. Keluarga Sitara tidak mencampuri kejadian itu, dan mereka lakukan hal-hal seperti itu karena Dinda diperkosa. Meskipun ekspresi Damar begitu teguh, namun Rizky tetap tidak percaya padanya. Mungkin saat ini kedudukan keluarga Ardiansyah tidak setara dengan keluarga Kusuma di kota LH. Namun usaha keluarga Ardiansyah cukup besar, sangat mustahil untuk menggerakkan kedudukan mereka dalam waktu seminggu. Kamu memang jago mengada-ada. Rizky mendengus lagi, Damar, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Di sampingnya, Gladys mengerutkan bibir dan berkata, Bang, Damar punya kartu berlian dari Bank Royal. Rizky terkejut, dia memandang pada Gladys, lalu menoleh ke arah Clara. Dan dia melihat Clara mengangguk padanya, Rizky merasa sangat sulit untuk dipercaya. Beberapa saat kemudian, dia baru berbicara lagi, terus kenapa kalau dia punya kartu berlian? Keluarga Ardiansyah memang tidak terlalu bergantung pada Bank Royal, dan kerjasama dengan Bank Royal juga sangat terbatas. Damar melambaikan tangan, aku tidak berusaha untuk membuktikan sesuatu padamu, ini adalah masalah keluarga kalian juga. Jika aku menjadi kamu, aku tidak akan membuang-buang waktu berdebat di sini, sedangkan aku akan kembali ke perusahaan untuk mengeceknya berapa banyak persaingan dengan keluarga Ardiansyah. Untuk hal-hal yang lain, kamu akan mengetahuinya saat hari Senin. Wajah Rizky muram untuk beberapa saat. Pada saat ini,
Gladys memandangnya dan membujuknya, "Bang, percayalah pada Damar, dia benar dapat melakukannya. Sebelumnya dia pernah bilang bahwa dia akan membatalkan pertunanganku dengan Diska, dan keesokannya keluarga Tandialo benar mengalami masalah besar. Krisis keluarga Tandialo disebabkan olehnya." Tanya Rizky segera. Gladys menganggukkan kepalanya, dan kali ini Rizky baru benar-benar heran. Dia cukup tahu tentang krisis yang dialami keluarga Tandialo. Dia berpikir kembali dengan cermat, Bank Royal dan beberapa bank lain memusuhi keluarga Tandialo secara mendadak saat itu, dan Navis Group pun merebut proyek darinya pada saat yang sama. Jika itu benar ulahnya Damar, maka mungkin akan terjadi juga jika dia ingin melakukan sesuatu pada keluarga Ardiansyah. Yang terutama adalah Navis Group pasti akan ikut campur, sedangkan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat penting dalam kota LH. Rizky menggertakkan giginya dan memandang ke arah Damar, pria itu hanya duduk di sofa dengan santai. Dia tidak berbicara banyak, lalu meninggalkan suite ini. Ya, mungkin tidak bisa benar-benar mengalahkan keluarga Ardiansyah dengan kombinasi seperti ini. Namun yang pasti adalah keluarga Ardiansyah akan mengalami kekacauan besar. Dia bahkan tidak sempat untuk menanyakan bagaimana Damar bisa membuat Navis Group bertindak berdasarkan kemauannya. Seperti kata Damar tadi, dia harus cepat mengecek proyek yang bisa diambil alih dari keluarga Ardiansyah. Setelah dia pergi, Gladys menghampiri Damar dan bertanya, apakah kebenaran kasus itu akan diungkapkan. Damar mengangguk, keluarga Ardiansyah akan mengadakan rapat akhir tahun pada hari Sabtu, keluargamu juga mendapat undangannya bukan? Rapat akhir tahun keluarga Ardiansyah selalu diadakan pada bulan Juni, mereka mengundang banyak keluarga-keluarga teratas di kota LH. Dan aku akan membuktikannya di depan umum. Sheila dan Wendy menatapnya dengan kaget. Pertama kali mereka mengenal pria ini, dia masih bekerja sebagai tukang konstruksi di kota JC. Namun Damar sekarang mengatakan bahwa dia akan melawan keluarga Ardiansyah, keluarga yang teratas di kota LH. Baru beberapa lama setelah dia kembali ke kota LH. Damar selalu memberikan kesan misterius pada mereka. Semakin mereka dekat dengan pria ini, semakin mereka penasaran padanya. Siapakah pria ini sebenarnya? Dia seorang gelandangan dan pakaian setiap harinya seperti orang miskin. Bagaimana dia bisa melawan keluarga Ardiansyah yang begitu kaya? Perbedaan dahsyat ini membawa banyak kejutan untuk mereka. Sheila menghela napas, dia memandang Damar dengan pandangan kukuh. Gladys menatapnya dengan bingung, dibandingkan dengan 9 tahun yang lalu, Damar memang banyak berubah. Dan Wendy mengatup giginya sambil melihat Damar dengan penasaran, dia menjadi semakin ingin tahu tentang pria ini. Mereka bermain di bar hingga larut malam, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Hari berikutnya, Damar tidak bepergian, tetapi berada di rumah sepanjang hari. Dia menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Pada Senin pagi, dia dibangunkan oleh ayahnya seperti biasanya. Dan mereka berangkat ke Navis Group bersama-sama. Pada saat yang sama, di kantor Direktur Navis Group, seorang gadis berambut pendek sedang berdiri, dan dia melempar kartu bank berwarna biru di mejanya Binar. Gadis itu berkata, "Om Binar, kakekku bilang bahwa Damar sepihak denganmu. Dia telah memukul abangku, dan aku membutuhkan penjelasan." Binar mengerutkan bibir lalu berkata, "Penjelasan apa yang dibutuhkan? Baliklah dan beritahu pada kakekmu, tidak ada penjelasan. Dan tolong didik cucunya dengan baik, cucunya terlalu kurang ajar. Kata kakekku, jika Damar tidak meminta maaf pada abangku, dia akan menggunakan kartu ini untuk membatasi kalian," kata Star sambil memelototinya. Binar mengangkat bahu dengan tidak peduli, "Sampaikan pada kakekmu, cara ini tidak berguna bagiku. Silakan kalau dia ingin membatasiku dengan kartu itu, lihatlah Bank Royal akan menurutinya apa tidak." "Kamu," Star menjadi marah. "Kenapa memangnya? Jangan tidak tahu sopan santun." Binar meliriknya dan berkata, "Pergilah dari sini, aku sangat sibuk hari ini, tidak bisa membuang waktu denganmu." Kemudian, dia mengambil berkas-berkas dan berdiri, "Silakan kalau mau tetap di sini, aku akan pergi rapat." Binar langsung mendorong pintu dan pergi dari kantornya. Star tertegun, dia tidak menyangka Binar tidak takut sama sekali pada kartu bank yang dia bawakan ini. Dia mendengus, kemudian mengambil kartu dari meja, dan menuju lantai dasar. "Tunggulah saat kakekku kemari, memangnya kamu akan terus bersikeras." Dia berjalan menuju pintu masuk Navis Group, dan dia menemukan Damar yang sedang menguap dan menunggu taksi. Star bergumam, "Damar." Lalu,
dia menjelat bibirnya dan mendekati arah Damar. Pada saat yang sama, markas keluarga Ardiansyah di kota LH. Gedung lumayan tinggi ini mempunyai sebuah ruang kantor yang sangat besar. Saat ini, Ridwan sedang duduk di dalamnya, dan Raden sedang duduk di seberangnya. Dia mengerutkan kening dan mengeluh, sekarang sudah pukul 9:30, Hengki masih tidak ada di perusahaan. Apa? Ridwan mengerutkan alis. Dia sepertinya menghilang tiba-tiba, kata Raden. Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Di mana Damar? Tanya Ridwan. Aku mengirim orang untuk mengawasinya di Nafis Group, dan ternyata dia sama sekali tidak apa-apa, jawab Raden. Mungkin pembunuh dari Hengki bermasalah. Ridwan berdiri dan melepaskan kacamatanya. Kring, kring, kring. Seketika, telepon yang di atas mejanya berdering. Dia melirik Raden sebentar, kemudian mengangkat telepon. Halo, Pak Direktur. Sebuah suara cemas terdengar dari telepon. Bank Royal dan beberapa bank lain mengakhiri kerja sama dengan kami, dan mendesak kami untuk membayar utang. Kenapa bisa begitu? Ridwan mengerutkan kening. Tidak tahu, aku baru saja masuk kerja, dan mereka langsung menelepon, jawabnya. Oke, kamu cepat berkomunikasi dengan pihak Bank Royal, tanyakan apa yang terjadi. Aku akan mengadakan rapat pagi sekarang, perintah Ridwan. Setelah berbicara, dia mematikan telepon. Namun telepon berdering lagi di detik berikutnya. Halo, dia mengangkat teleponnya lagi. Pak Direktur, sesuatu yang buruk terjadi. Pihak Nafis Group tiba-tiba menaikkan harga proyek-proyek yang bersaingan dengan kami. Sementara itu, proyek-proyek perhiasan dan busana mulai menurunkan harga. Mereka ingin berperang harga dengan kami, suara desakan terdengar dari telepon. Kenapa bisa begitu mendadak? Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan perasaan tidak aman telah muncul. Tidak tahu, jawab orang itu. Ringkaslah informasinya, dan laporkan padaku saat rapat pagi, kata Ridwan dengan suara pelan. Dia sudah bertahun-tahun menguasai bisnis keluarga Ardiansyah, biarpun begitu masalah telah muncul, namun dia tidak akan mudah terguncang juga. Baru saja dia mematikan telepon, tetapi panggilan telah masuk lagi. Tidak lama, satu demi satu telepon berdering. Setiap kali mengangkat telepon, wajahnya semakin suram. Bersambung. 140. Di gedung kantor pusat keluarga Ardiansyah, para pengurus keluarga Ardiansyah mulai berkumpul menuju ruang konferensi. Sebagian besar dari mereka adalah anggota keluarga Ardiansyah. Dengan jenis industri keluarga seperti ini, para pengurus selalu anggota dari keluarganya sendiri. Pada saat ini, mereka semua telah menerima panggilan telepon dan segera pergi ke ruang konferensi untuk rapat darurat. Ya, ini bukan rapat rutin yang diadakan setiap hari Senin, tapi rapat darurat. Ridwan sedang berada di dalam kantor direktur dan tangannya sedikit gemetar saat ini. Kring, kring, kring. Telepon di mejanya masih terus berdering, tapi kali ini Ridwan tidak menjawabnya. Pada awalnya, sikapnya cukup tenang pada masalah ini. Dalam bidang bisnis sama persis seperti medan perang. Dia juga pernah mengalami situasi yang tidak terduga seperti ini. Tapi setelah menerima panggilan satu demi satu, dia sudah mulai khawatir dan hampir pingsan. Sepertinya ada orang yang sedang menargetkan keluarga Ardiansyah. Permasalahan kali ini menyebar ke berbagai industri yang dioperasikan oleh keluarga Ardiansyah, dan tempat dimulainya bukan hanya kota LH saja. Bahkan Ridwan yang telah mengalami banyak masalah juga merasa sedikit lengah saat ini. Raden yang berada di samping juga tampak kusam. Mereka tidak memiliki energi untuk memikirkan urusan Hengki lagi sekarang. Dalam hati Raden juga penuh dengan kekhawatiran saat ini. Mungkinkah semua ini adalah rencana Binar? Dia selalu tidak begitu suka dengan kami. Aku tidak tahu apa alasannya. Dia juga ada konflik dan persaingan dengan kami sebelumnya. Dia bahkan merekrut Rudy yang telah kami usir dalam perusahaan, kata Raden. Ekspresi Ridwan berubah seketika. Cepat telepon dia sekarang. Raden mengangguk dengan cepat. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon Binar dan meneleponnya. Panggilan telepon itu dijawab dengan cepat, suara Binar terdengar dari sisi telepon. Lah, ini bukannya Pak Raden. Ada apa? Aku sedang rapat. Pak Binar, mengapa kamu tiba-tiba bertindak seperti itu pada kami? Jika dari pihakmu akan terus menaikkan harga, itu tidak baik bagi semua orang, kata Raden. Memang kenapa? Suka-suka aku, memang apa urusannya denganmu? Perusahaanku memiliki terlalu banyak uang,
maka suka-suka aku menghabiskan uang dengan cara ini, jawab Binar. Raden terdiam sejenak, dan berkata lagi, aku akan datang ke perusahaanmu sekarang. Bisakah kita bertemu dan membahasnya dengan baik-baik? Tidak ada hal yang bisa dibicarakan lagi, kali ini antara kalian yang kalah atau aku yang kalah. Binar langsung menutup telepon dengan cepat. Ekspresi Raden sedikit berubah dan dia berkata pada ayahnya, dia mematikan teleponnya. Wajah Ridwan penuh dengan ekspresi marah, lalu dia menghela napas dan berkata, mari pergi ke ruang konferensi dulu, dan pikirkan cara untuk menghadapinya. Saat ini, orang yang menyebabkan masalah pada keluarga Ardiansyah sedang berdiri di pinggir jalan. Damar menguap sekali lagi dan menunggu mobil datang. Apakah kamu adalah Damar? Sebuah suara dingin terdengar di telinga Damar. Damar menoleh dan menemukan bahwa tidak jauh darinya ada seorang gadis dengan kulit agak kuning sedang berjalan ke arahnya. Kamu? Damar menatapnya dengan curiga. Namaku adalah Star, aku adalah adik perempuannya Anthony, jawab Star dengan pelan. Pria itu menatapnya dengan heran dan bertanya, ada apa? Kamu masih berani bertanya seperti itu? Star memelototinya dan berkata lagi, abangku dipukuli olehmu, kan? Dia yang ingin memukulku, aku hanya membela diri. Damar mulai memperhatikan gadis ini. Kemudian dia merasa gadis ini biasa-biasa saja. Walaupun gadis ini memiliki penampilan dan sosok tubuh yang cukup bagus, tetapi warna kulitnya tidak bagus, dan dia jelas tidak secantik Sela. Hanya bela diri saja. Dia adalah anggota keluarga Kusuma. Bagaimanapun, kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Kusuma. Star mengeluarkan kartu berliannya dan berkata, kamu bekerja di Navis Group, kan? Maka kamu seharusnya mengenali kartu ini. Sekarang kamu harus pergi ke rumahku dan kemudian meminta maaf kepada abangku. Jika tidak, perusahaanmu mungkin menderita kerugian besar. Damar tersenyum dan berkata, abangmu yang ingin memukulku pada awalnya, memangnya aku tidak boleh melawan. Dari mana kebenaran itu berasal? Pertimbangkanlah baik-baik. Star menatap Damar dan berkata, kamu hanya butuh meminta maaf saja. Jika kamu tidak pergi, Navis Group akan menderita kerugian besar. Saat itu, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Dan juga, keluarga kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Terserah kalian. Damar tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menghentikan sebuah taksi. Begitu dia membuka pintu dan bersiap untuk masuk, Star meraih pintu dan berkata, kamu harus kembali ke rumah keluarga Kusuma bersamaku. Jika kamu tidak pergi, aku akan memaksamu untuk pergi. Damar sedikit terkejut dengan tindakannya itu. Bisa dilihat dengan jelas, gadis ini telah berlatih bela diri. Sebenarnya, ketika Anthony memukul Damar dengan raket tenis sebelumnya, dia juga merasa bahwa kekuatan dan tekniknya lebih kuat dari orang biasa. Tetapi pada saat itu, Damar langsung mendorong Anthony ke bawah tanah sekaligus, dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya alasan mengapa keluarga Kusuma memiliki status tinggi di kota LH juga karena alasan ini. Gadis, jangan keterlaluan, Damar memandangnya dan berkata. Star tercengang. Pupil matanya membesar, dan wajahnya penuh dengan amarah. Dia memelototi pria itu dan berkata, apa katamu? Gadis itu berkata lagi, kamu dapat melawan abangku dengan cepat, aku mulai penasaran apa yang dapat kamu lakukan. Kamu harus kembali bersamaku hari ini. Tangannya yang menekan pintu mobil tiba-tiba berubah menjadi kepalan, dia melambai ke arah wajah Damar dengan kecepatan yang sangat cepat. Damar mengangkat alisnya, seluruh tubuhnya sedikit miring ke satu sisi, dan tangan kanan menepuk punggung Star dalam sekejap. Tubuh Star bergoyang dan dia terhuyung ke depan selama beberapa langkah. Ketika dia sadar kembali, Damar sudah duduk di dalam mobil. Pria itu menutup pintu mobil dengan cepat dan berkata, Pak sopir, cepat pergi sekarang. Taksi itu melaju ke depan dengan kecepatan yang tinggi. Star yang berada di samping jalan menghentakkan kakinya dan mengutuk, sial. Damar tidak pergi ke rumah Clara lagi kali ini. Dia sedang menuju ke rumah Lilia. Setelah memberitahu keluarganya, dia akan pindah ke rumah Lilia. Lah, taksi itu melaju untuk sementara waktu, dan Damar tiba-tiba mengenali seorang gadis yang tidak jauh darinya. Gadis itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam. Dia memegang sebuah kotak kecil dan sedang berjalan di jalan sambil menyeka air mata. Gadis itu adalah Vivi. Damar pernah bertemu dengannya di bar ketika dia kembali ke kota LH. Mereka berdua telah bertemu beberapa kali berturut-turut dan mempunyai nomor WhatsApp masing-masing,
tetapi mereka tidak pernah kontak. Pak sopir, berhenti saja di sini. Damar berkata kepada pengemudi. Sopir taksi tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menghentikan mobil di samping jalan. Damar membayarnya kemudian keluar dari taksi. Dia berjalan menuju arah Vivi, dan berjalan berdampingan dengannya. Vivi tampaknya tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dia tetap menyeka air matanya sambil berjalan. Damar melirik kotak di tangannya, kotak itu berisi banyak buku dan sejenisnya. Setelah berjalan selama 1 atau 2 menit, Vivi merasakan sesuatu yang aneh. Dia menoleh dan menyadari keberadaan Damar. Wajahnya membeku sebentar dan dia bertanya, "Sejak kapan kamu di sini?" "Kamu baru sadar." Damar tersenyum dan bertanya, "Apa situasimu sekarang ini?" Vivi berusaha untuk mengendalikan emosinya, dan kemudian sebuah senyuman pahit muncul di wajahnya. "Aku dikeluarkan dari sekolah." Hah? Damar terkejut. Pemecatan guru jarang sekali terjadi, kecuali orang itu melakukan sesuatu yang parah. "Ada apa?" tanya Damar. Vivi menghela napas dan berkata, "Karena Nico. Dia ingin kembali bersamaku, tetapi aku tidak mau. Maka dia mengganggu keluargaku dan juga menggangguku terus di sekolah." Pihak sekolah juga merasa pusing dengan masalah ini. Ekspresi Damar berubah sedikit. "Nico sudah keterlaluan. Mengapa kamu berpacaran dengannya sejak awal?" "Ya, seharusnya aku tidak berpacaran dengannya sejak awal. Sepupuku bekerja di perusahaannya. Dia melihatku ketika aku pergi mencari sepupuku. Sejak itu, dia meminta nomor WhatsAppku dari sepupuku dan mulai mengejarku." Vivi berkata lagi, "Aku memang sudah waktunya untuk menikah. Orang tuaku berpikir kondisi keluarga Nico cukup baik, dan dia juga bertanggung jawab atas perusahaan. Penghasilannya cukup tinggi, jadi mereka menyuruhku untuk berpacaran dengannya." Damar mengerutkan kening. Di zaman sekarang ini, kebanyakan orang tua lebih mementingkan kondisi keluarga seseorang daripada yang lain. Awalnya dia memang baik padaku, tapi dia selalu mencoba menipuku untuk menghabiskan malam bersamanya. Aku merasa itu terlalu cepat dan aku selalu menolaknya. Tidak lama kemudian, aku menemukan dia bersama dengan wanita lain di dalam mobil. Jadi aku yang meminta putus dengannya. Itu adalah hari yang sama ketika kita bertemu di bar, kata Vivi. Bersambung. Terima kasih.